Oke, nah kalau tadi pagi kan juga ada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ya yang daftar ke KPU Jakarta. Nama Ya. Pramono Anung ini kan juga cukup mengejutkan ya untuk kalangan publik. Kenapa tiba-tiba nama Pramono Anung setelah sebelumnya ada nama Anies Baswedan. Nah, kira-kira apa pertimbangan dari PDI Perjuangan memilih Pramono Anung? Apakah memang elektabilitasnya tinggi di kawasan DKI Jakarta ini, Mas Toto? Kalau basisnya elektabilitas memang terasa tidak rasional, karena kalau kita baca di survei, sebetulnya dalam pemberitaan kemarin-kemarin, PDI Perjuangan punya dua pilihan, yang surveinya bahkan dua-duanya lebih tinggi dibandingkan Ridwan Kamil. Ada yang namanya Anies, yang bahkan terlihat sudah bersedia untuk dicalonkan oleh PDI Perjuangan, sudah pakai batik merah misalnya. Yang kedua ada Ahok, andai kata pun misalnya tidak bertemu deal dengan Anies ya, Ahok pun bahkan posisi survei masih di atas Ridwan Kamil. Memang menjadi mengagetkan ketika muncul nama Pramono Anung karena surveinya jauh sekali dibandingkan dengan nama-nama ini. Mas Pramono Anung ini memang kita tahu namanya terkenal kalau itu kita berbicara mengenai orang-orang di lingkungan politik, sepak terjangnya luar biasa. Sudah menapak dari DPR, di partai pun sudah tertinggi sekjen, lalu kemudian jadi seskap di bersama Pak Jokowi dua kali. Tapi kita tahu bukan tokoh populer yang notabene katakanlah superstar seperti Ahok, Anies, Ridwan Kamil, dan lain-lain. Jadi memang kalau hitung-hitungan elektoral menurut saya agak sulit dijelaskan. Saya lebih melihat mungkin beberapa variabel kualitatif, kalkulasinya politik dan di level nasional. Yang pertama ini mungkin jadi sebuah jalan tengah ketika ada perdebatan keras dari pengurus, kader, misalnya termasuk konstituen, dari yang menginginkan Anies dengan menginginkan Ahok. Ketika kemudian misalnya dari tidak jadi ke Anies lalu kemudian ke Ahok, itu juga ada resiko politik yang kemudian bisa muncul terhadap PDI Perjuangan. Sehingga muncullah nama yang dianggap lebih bisa diterima oleh semua kalangan, walaupun mengagetkan karena peluang elektoralnya menjadi lebih kecil. Yang kedua jadi menarik juga ya, kalau kita mau sedikit berspekulasi bahwa nama Pramono Anung ini terlepas kerasnya konflik yang terjadi antara PDI Perjuangan dengan Jokowi, ataupun kemudian potensial konflik yang mungkin terjadi antara PDI dengan Gerindra atau Prabowo dalam posisi yang berbeda, satu mungkin akan jadi oposisi, satu akan jadi pemerintahan. Nama Pramono Anung ini sering terlihat atau terdengar itu yang masih bisa diterima oleh pihak-pihak tersebut, baik itu dalam konteks Pak Jokowi ataupun Prabowo. Jadi kalau saya malah melihat ini adalah simbolisasi juga bahwa PDI Perjuangan mulai membuka pintu komunikasi termasuk dalam pilihan di DKI untuk kemudian membuka komunikasi dengan Jokowi ataupun Prabowo. Karena kalau yang dipilih adalah Anies Baswedan, mungkin DKI akan menang. Tapi bisa juga orang berspekulasi pintu komunikasi yang harusnya masih sangat terbuka antara Mega dengan Prabowo ini bisa jadi tertutup. Itu yang menurut saya bisa kita spekulasikan terkait dengan pilihan mengagetkan terhadap Pramono Anung. Kita harus tarik ini bukan hanya dalam konteks politik lokal di Jakarta secara elektoral, tapi juga dalam konteks hitung-hitungan untuk konstelasi nasional ke depan. Iya, nah Pramono Anung ini kan juga bilang sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo, apalagi kan sebagai jabatannya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet ya untuk saat ini dan harus cuti juga ketika nanti kampanye. Nah, kata Mas Pramono ini kan Ya. dibilang kalau Jokowi ini malah tertawa terbahak-bahak ketika meminta izin kepada Pak Jokowi. Nah, apakah ini juga respons yang diberikan oleh Jokowi ini sebagai bentuk tanda petik dukungan juga kepada Pramono Anung atau bagaimana nih Mas Toto? Ya, paling tidak ya tentu saja kalau bicara mengenai Pramono Anung yang maju, Pilkada DKI tidak lagi dilihat dalam konteks konfliktual, bahwa ini adalah sekedar simbol perlawanan terhadap Jokowi dan keluarga. Ketika kalau yang dimajukan Anies, image yang muncul akan seperti itu. Itu yang menyebabkan menurut saya memang ketika kemudian PDI memajukan Mas Anies, secara elektoral akan sangat diuntungkan. Dalam konteks memenangkan Anies, Anies juga diuntungkan karena tidak ada pilihan lain ya selain PDI Perjuangan ketika partai lain sudah solid ke Ridwan Kamil dengan Suswono. Tetapi dalam konteks bagaimana PDI Perjuangan membuka banyak pintu dalam memandang konstelasi politik ke depan, bukan dalam konteks dengan Jokowi loh, tapi dalam konteks dengan Prabowo, menurut saya itu yang menyebabkan kenapa nama Pramono Anung yang muncul tadi. Dan artinya kalau saya membaca ketika Pak Jokowi dalam dialog yang diceritakan oleh Mas Pram cenderung terlihat lebih bisa menerima pasangan ini, saya juga membaca hal yang sama
terjadi pada benak Pak Prabowo, beliau akan melihat pilkada DKI, ya sudah, pertarungan fair, dilepas saja antara Pramono Anung melawan RK, tapi bukan dalam konteks ini adalah simbol pertarungan dengan PDI Perjuangan dalam konstelasi nasional sampai berujung pada upaya menutup pintu terhadap komunikasi. Nah, kemudian juga ada yang mengkritik nih Mas Toto, dimana kan kemarin sempat ramai ya kalau track record dari jejak digital antara Pramono Anung. Kira dari ada cuitan-cuitan terdahulu antara Mas Pram dan juga Ridwan Kamil begitu ya, apakah ini juga akan berpengaruh terhadap persepsi publik untuk pemilihan di November nanti? Ya, ini kan resiko baru yang harus dihadapi oleh para politisi, bahwa segala sesuatu sekarang transparan. Jejak digital itu dengan mudahnya hitungan menit itu bisa ditarik begitu ya, dan menariknya adalah ini menghinggapi kedua-duanya gitu ya. Ada beberapa cuitan yang kalau saya baca itu udah belasan tahun lalu, dan itu bisa saja sangat mudah digoreng. Walaupun sebenarnya tidak terkait dengan visi misi mereka terhadap DKI, tidak terkait dengan kapasitas mereka sekarang yang sudah melalui proses belasan tahun lebih maju dibandingkan dengan cuitan mereka saat itu. Ridwan Kamil belum menjadi wali kota, bahkan Pramono Anung saat itu seingat saya bahkan belum menjadi, jauh dari menteri, saat itu menjadi anggota DPR saja. Tapi ya mereka harus terima ini sebagai sebuah fakta, sama seperti kita lihat apa yang terjadi pada Erina dengan Kaesang. Netizen dengan mudahnya kemudian bisa mendapatkan beberapa data yang kemudian sampai sekarang masih diperbincangkan terkait dengan jet pribadi, roti 400.000 dan lain-lain ya. Anggaplah ini bagian dari demokrasi. Yang terpenting kan adalah bukan menutupi fakta, bukan kemudian menganulir fakta yang ada. Itu malah akan jadi bumerang baru. Akui apakah fakta itu betul atau tidak, dan bagaimana mereka merasionalisasi dan menjelaskan bahwa itu tidak mengurangi kapasitas dan rasa percaya diri saya ketika maju menjadi seorang calon kepala daerah. Itu saja yang menurut saya bisa dilakukan oleh Ridwan Kamil dan Pramono Anung dalam konteks dibuka tweet-tweetnya. Jadi ini catatan bukan hanya kepada Mas Pram, bukan hanya kepada Kang Emil, tapi seluruh politisi yang sudah berencana maju mendaftarkan dirinya siap-siap dikuliti oleh para netizen, apalagi ketika Anda aktif dalam sosial media.